Tatapan tajam mereka saling bertemu. Bu Seruni terlihat tidak berniat menyerahkan sertifikat yang ada padanya. Sampai beberapa saat kemudian, Atala mulai bergerak memerintah. Bantu dia, Vita. Selesaikan masalahnya. Baik, Tuan. Wanita itu akhirnya keluar dari mobil atas perintah tuannya. Kemudian berdiri di samping Asya. Siapa kamu? Apa urusanmu datang ke sini? Hah? Jangan ikut campur. Kamu itu germonya si Asya, kan? Bu Seruni hanya menuduh. Vita lantas mengeluarkan kartu identitasnya dan ditunjukkan kepada Bu Seruni. Saya adalah sekretaris pribadi Tuan Atala Dewangga, dari perusahaan Biantara Group. Saya di sini untuk mendampingi Nona Asya. Atala, siapa itu saya nggak kenal. Dan apa hubungannya dia sama Asya? Kalau kamu cuma orang selewat-lewat, lebih baik pergi. Ini urusan saya sama gadis nggak tahu diri ini. Vita masih bersikap tenang, kemudian mengambil kartu identitasnya yang lain. Di samping itu, saya juga adalah penasehat hukum keluarga Biantara. Dan Nona Asya adalah calon istri Tuan Atala, jadi saya yang akan mendampingi semua masalahnya. Ketika ditunjukkan identitas wanita itu untuk kesekian kalinya, sepasang mata Bu Seruni yang tadinya menyala kini mulai pudar, berganti oleh kecemasan untuk dirinya sendiri. Saya sudah mendengar inti masalahnya dari Nona Asya di perjalanan tadi. Saya melihat banyak pasal yang bisa Nona Asya ajukan untuk menuntut Anda selaku tantenya, karena Anda memenuhi syarat hukum yang berlaku. Indikasi kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal, fitnah terhadap Nona Asya, pembakaran, lalu pencurian. Jika Nona Asya bersedia, saya bisa membuat laporannya sekarang. Bu Seruni semakin cemas, masalahnya Asya memiliki bukti. Pasal-pasal yang dia ajukan pasti bisa diproses. Apa dia harus berakhir di penjara? Bu Seruni melihat wanita itu sekali lagi, penampilannya sangat meyakinkan. Tegak elegan tapi langsung membungkamnya. Sialan kamu, Asya. Bu Seruni sempat memaki, kemudian mengambil sertifikat aslinya pada salah seorang dari laki-laki yang bertamu padanya. Asya pun menerima itu. Udah, kan? Kamu masih mau menuntut saya, Asya? Belum cukup kamu melihat saya kehilangan segalanya begini, hah? Tanya Bu Seruni. Uwa kehilangan segalanya bukan karena Asya, tapi karena tingkah Uwa sendiri. Dan Asya nggak akan segan lagi kalau Uwa mengusik hidup Asya meski cuma seujung kuku. Di dalam mobil, Asya tertunduk sambil memeluk sertifikat rumah yang telah kembali kepadanya. Ini adalah peninggalan satu-satunya. Masa bodoh jika orang akan mengatakan dia gila harta, harta bisa dicari, rezeki bisa diraih. Asya akan tetap mempertahankan ini sampai kapanpun. Kamu mau minta bantuan saya? Saya bisa menjebloskannya ke dalam penjara, ujar Atala menawarkan bantuan. Nggak perlu. Jadi kamu membiarkannya bebas begitu aja? Kamu gila. Asya baru menoleh menatap Atala di sisinya. Penjara aja nggak akan cukup, memangnya dia bisa ditahan berapa lama? 2 tahun. 3 tahun. Bahkan seumur hidup pun nggak akan cukup. Atala terdiam. Kesakitan yang dialami emak harus dia rasakan. Sekarang dia baru kehilangan rumah dan suami, kedepannya Asya akan buat dia kehilangan segalanya. 3 bulan lalu kamu masih seorang gadis yang cengeng dan lemah, sekarang kamu bukan lagi orang yang saya kenal. Mas Atta pernah bertemu sama emak, kan? Emak sangat baik meskipun ke orang yang baru dia kenal. Tapi di akhir hidupnya, emak dibiarkan menderita di rumah anaknya sendiri. Bagaimana caranya supaya Asya masih menjadi orang yang sama? Atala terdiam sampai dia menggerakkan tangannya perlahan untuk meraih pipi Asya di sebelah. Kulit gadis itu begitu halus,
lembut dan sedikit basah. Asya menangis bukan karena bersedih, melainkan karena kebencian yang berkembang dalam hatinya subur seperti dipupuk. Atala tidak menghadapkan wajah langsung ke arah Asya, hanya merasakan melalui sentuhan dan Asya tidak menolaknya. Kebencian yang tumbuh dalam dirimu bagus, karena itu menjadikanmu lebih berhati-hati. Asya terdiam sejenak. Kalau kita menikah dan Asya mendapatkan uang, apa Asya bisa disebut menjual diri? Atala menarik tangannya dari pipi Asya, lalu sebelah kakinya bertopeng ke kaki lain. Kamu masih memikirkan itu di antara balas dendammu. Jadi Asya nggak perlu memikirkannya. Atala tersenyum kecil. Pernikahan adalah pernikahan, saya akan memberimu kehidupan layak dan terjamin. Terserah kamu mau melakukan apa, yang jelas tugasmu adalah melayani saya, Asya. Melayani? Tanya Asya gugup. Atala menoleh, tapi sepasang mata itu tidak menatap Asya. Hanya seperti sedang mempertajam pendengarannya saja. Bukannya pagi tadi kamu begitu percaya diri, Mas Atta. Saya nggak suka wanita lemah, karena sekali kamu masuk ke kehidupan saya artinya kamu setuju. Yang terjadi ke depannya adalah konsekuensi atas persetujuanmu, tapi selama kamu mematuhi perintah saya, kamu mendapatkan segalanya. Asya menelan ludah. Dia kira kehidupan orang kaya itu sudah paling sempurna. Apalagi yang bisa membuatnya terdengar berbahaya. Apa orang-orang di dalam sana lebih mengerikan dari Bu Seruni? Padahal, Asya pikir selama ada uang, semuanya beres. Baiklah. Asya setuju. Atala tidak memberi banyak reaksi, tapi keputusan telah dibuat dan Asya mempertaruhkan dirinya sendiri untuk hal yang dia pegang. 1 bulan berlalu setelahnya. Kabar pernikahan Asya tersebar ke seluruh kampung. Dia menikah di sebuah gedung dan bernuansa sangat mewah. Hanya orang-orang penting bisa datang ke sana, tentu saja Asya yang memilih siapa yang dia undang di kampungnya. Undangan itu tersimpan anggun di dalam sebuah kotak eksklusif berbahan kertas premium berwarna campakne gold yang memberikan kesan kokoh sekaligus prestisius. Begitu tutupnya dibuka, tampak selembar kartu yang dibalut oleh lapisan perak dengan teknik laser cut yang sangat presisi, membentuk motif render rumit yang transparan dan menawan. Keanggunannya semakin lengkap dengan lilitan pita satin lebar berwarna dusty rose yang lembut, dengan sebuah bros kristal berbentuk oval yang berkilau mewah tepat di tengah simpulnya. Di balik kerumitan ornamen tersebut, guratan kaligrafi emas di atas kertas bertekstur halus memancarkan kemewahan yang tenang, seolah menegaskan bahwa acara yang diwakilinya bukanlah perhelatan biasa. Bu Seruni dan Indira, tentu saja Bu Baskoro suami dan puteranya mendapat kartu undangan tersebut. Ibu udah siap. Kenapa pakai pakaian yang itu? Warnanya norak banget. Ini sih kayak mau ke kondangan kampung, Bu. Apa nggak ada baju lain? Indira protes sebab ibunya terlihat mengenakan kebaya dengan warna merah tua, makeup tebal dengan bibir yang merah. Ini pakaian baru, Dira. Lagi pula kita nggak tahu apa Asya itu menipu. Dia cuma ngasih undangan, tapi di rumahnya nggak pernah ada acara apapun. Ya, mana kita tahu, Bu. Dia kan nyari wali di pihak almarhum ayahnya di Cianjur. Ya, mungkin ramenya di sana. Bu Seruni menghela napas pelan. Sesungguhnya dia ragu untuk datang, tapi nama Asya Afsina Putri tertera jelas di undangan tersebut. Berdampingan dengan nama Atala Dewangga. Bahkan di sana, tertulis jelas nama perusahaan laki-laki itu. Kalau dia menipu dan mempermalukan kita, awas aja. Ibu nggak akan tinggal diam. Indira tertawa. Sekaya-kayanya suaminya si Asya, pasti nggak akan lebih kaya dari Bima, Bu. Bisa aja nama perusahaan itu cuma tempelan dan ngaku-ngaku, padahal karyawan biasa.
Kamu benar, Dira. Cantikan mana aku sama Asya? Tanya Indira. Cantikan kamu kemana-mana, sayang. Anak ibu paling cantik di kampung. Udah layak kamu menikah sama Bima dan menjadi menantu juragan tanah itu. Indira mengangguk. Ayo pergi, Bu. Mereka akhirnya pergi. Gedung yang dituju itu berada di Jakarta, memakan waktu berjam-jam hanya untuk pergi ke sana. Namun, karena mereka ingin memastikan kebenarannya, mereka tetap pergi. Saat sampai di lokasi, sebuah gedung yang disewa khusus untuk pernikahan terlihat sudah ramai orang. Ada beberapa penjaga di depan, mengambil kartu undangan sebagai bukti tamu resmi. Bu Seruni tidak percaya diri, sungguh. Benar kata Indira, dia seperti hendak datang ke acara kampung. Model baju dan warnanya terlalu mencolok. Sementara yang lain begitu elegan dan berkelas. Udah aku bilang jangan pakai baju ini, Bu. Halah, jangan banyak bicara kamu. Ayo, masuk. Saat memasuki gedung, mata mereka sangat dimanjakan oleh suasana dalam sana. Gedung itu adalah mahakarya kemewahan bergaya neoklasik dengan sentuhan magis. Deretan lengkungan arsitektur megah di sepanjang balkon lantai 2 membingkai pusat aula yang riuh namun tertata. Meja-meja tamu disusun melingkar seperti ombak bunga, sementara di tengahnya, sebuah instalasi pohon raksasa dari flora pilihan menjadi pusat perhatian. Setiap jengkal ruangan ini berteriak tentang keanggunan, diterangi oleh sorot lampu laser yang menciptakan dimensi ruang yang tak terbatas. Mereka pun duduk di salah satu kursi kosong, cukup untuk melihat jelas sepasang pengantin di depan. Asya. Itu beneran si Asya, Bu. Teriak Indira karena suaranya hampir tenggelam oleh pembawa acara ketika pengantin mulai datang. Mana? Itu. Sepasang Bu Seruni terpaku, melihat sesosok pengantin wanita yang baru saja tiba dengan anggun. Itu benar Asya, Asya keponakannya yang kampungan. Bagaimana bisa? Saya nikahkan dan kawinkan keponakan saya yang bernama Asya Afsina Putri binti Jafran Suwanto almarhum, dengan engkau Atala Dewangga dengan mas kawin uang tunai 5 miliar rupiah dan perhiasan seberat 30 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Asya Afsina Putri binti Jafran Suwanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Atala begitu lancar ketika mengatakan kalimat yang sakral itu. Suaranya tidak pernah ragu, riuh doa dari para tamu undangan membuat suasana mereka semakin khusyuk. Alhamdulillah, kalian berdua sudah sah. Bu Deviana menangis terharu, hari ini harapannya terpenuhi. Sebuah janji yang telah ditepati, dan dia berharap Asya adalah yang pertama dan terakhir bagi putranya. Sementara di kursinya, Bu Seruni dan Indira terbelalak mendengar angka yang begitu fantastis. Tidak main-main, bukan jutaan lagi, tapi miliaran. Bu Seruni sampai memegang tengkuknya. Saraf yang terasa tegang membuat kepalanya berat. Dia lantas mengajak putrinya keluar dari gedung meskipun acara belum selesai. Di tangan mereka membawa souvenir yang tidak biasa. Untuk tamu undangan masing-masing mendapatkan satu kantong besar yang berisi handuk premium dengan bordir inisial, emas, parfum bermerek hingga sabun handmade luxury. Kok bisa begini sih, Bu? Dia dapat dari mana laki-laki itu? Bima belum tentu ngasih aku mahar sebesar itu. Indira cemberut. Gadis itu sampai melihat cincin yang melingkar di jemari tangannya, pemberian dari Bima. Harganya mencapai 6 juta dan dia pikir itu sudah cukup mahal. Rupanya Asya bisa mendapatkan ribuan kali lipat dari ini. Jangan berisik, kepala ibu makin sakit. Berisik apa sih, Bu? Ini jadi kelihatan gak adil. Aku susah payah dapetin Bima, buat kehidupan aku jadi layak ke depannya.
Tapi malah Asya yang jadi sultan. Masa aku kalah sama gadis udik kampungan dan bau jamu itu, Bu? Tanya Indira. Ya udah kamu tinggal cari laki-laki kaya raya dari kota, mana mungkin kamu nggak bisa. Kamu itu cantik, Dira. Mana bisa, Bu? Bima udah ambil semuanya dari aku. Jawaban Indira membuat kepala Bu Seruni semakin sakit. Meskipun dia menyuruh putrinya melakukan segala cara untuk mengikat Bima, tapi dia menyesal juga jika sampai begini. Putrinya sudah tidak suci lagi, mahkotanya diberikan sia-sia sebelum pernikahan dan mungkin hanya ada sedikit laki-laki yang mau menerima dengan tulus. Selain Bima, siapa lagi yang harus dia incar? Asya, sialaan. Bu Seruni setengah melempar kantong souvenirnya, dia jengkel dan begitu iri atas pencapaian yang didapat. Asya. Bu, di sana ada emasnya. Nggak sayang kalau dibuang. Dira. Bu Seruni memelototi putrinya, tapi sejurus kemudian mengambil kembali kantong souvenir yang dia lempar tadi. Dia ingat ada emas dalam sana yang mungkin nilainya jutaan. Untuk satu kantong ini saja, nilainya bisa mencapai 10 juta. Benar-benar keluarga yang kaya raya. Beberapa waktu kemudian setelah acara pernikahan selesai, Asya langsung diborong ke rumah mewah milik keluarga Pak Bian. Asya tercengang melihat tempat tersebut begitu eksklusif dan memiliki jalanan khusus pribadi sebelum tiba di rumah. Mereka memiliki tukang kebun khusus, yang tengah bekerja membersihkan sekitar. Kemudian, rumah yang didatangi Asya tidak kalah mencengangkan. Ini seperti istana dalam dongeng. Rumah megah bernuansa modern itu berhasil membuat sepasang mata Asya tidak berkedip. Asli ini besar banget rumahnya. Teras depan rumahnya aja sama kayak satu rumah Asya di kampung. Asya berjalan cepat, lebih dulu sampai di teras rumah tersebut. Di sini sangat bersih, jauh dari kata polusi karena masih mempertahankan kebun di sekitar lahan pribadi mereka. Jelas aja, rumah ini seharga 200 miliar. Nggak mungkin punya teras sempit. Atala berbicara, membuat Asya kembali ke tempatnya dan menggandeng lengan laki-laki itu. 200 miliar. Asya menelan ludah. Dalam bayangannya uang sebanyak itu pasti satu kamar penuh, kan? Pantesan Mas Atta sombongnya sampai ke tulang. Laki-laki itu tidak menjawab, sampai mereka melangkah memasuki rumah. Orang-orang dari keluarga Atala sudah menyambut. Ada banyak wajah baru yang tidak dikenali oleh Asya. Sebagian di antara mereka ada yang menatap merendahkan, sinis, tapi ada juga yang begitu ramah. Mungkin karena Asya bukan berasal dari orang kaya raya seperti mereka. Akhirnya kamu jadi bagian dari keluarga ini. Sambut Bu Deviana seraya memegang kedua tangan Asya. Kalian berdua boleh langsung ke kamar. Nanti Mbak Jia yang nganter, iya. Tapi nggak apa-apa, Tante. Di sini masih banyak orang, masa Asya ada di kamar? Asya merasa tidak enak. Nggak apa-apa, jangan pikirkan. Kita masih bisa berkumpul 2 hari lagi, mereka juga akan pulang setelah ini. Oh. Asya mengangguk pelan. Dia melihat sekali lagi, di antara banyak keluarga. Ada beberapa yang mencolok baginya. Yaitu seorang wanita yang duduk di sofa, sepertinya seusia dengan Bu Deviana, sejak tadi tatapannya sinis sekali. 2 orang lagi jatuh kepada 2 laki-laki dewasa yang berdiri di samping meja. Masing-masing dari mereka memegang gelas berisi wine dan menatap Asya penuh arti, entah arah. Asya tidak kenal. Tapi Asya jadi ingat perkataan Atala sebelum mereka menikah, yang terjadi ke depannya adalah konsekuensi atas persetujuanmu, tapi selama kamu mematuhi perintah saya, kamu mendapatkan segalanya. Ya, ampun.
Asya sepertinya terlalu menyepelekan perkataan Mas Atta. Penampilan mereka bagus, tapi Asya merasa terancam. Batin Asya bergulat sendiri dengan bayangannya. Asya lantas menggandeng lengan Atala. Meskipun laki-laki ini sangat galak, tapi hanya Atala dan Bu Deviana yang Asya kenal. Kenapa? Kamu udah mulai merasa ada yang janggal, Tanya Atala ketika mereka berjalan menuju kamar. Ada sebuah lift di depan Asya dan dia masih memegang lengan Atala bukan hanya untuk menuntun laki-laki ini. Karena terlalu sering bersinggungan sama Uwas Runi, Asya nggak begitu percaya orang-orang yang Asya lihat baik semua. Atala tersenyum miring. Bukan Asya mau nuduh keluarga Mas Atta jahat, ya. Cuma harus hati-hati. Setibanya mereka di lantai atas tempat kamar Atala, kamar laki-laki itu rupanya yang paling besar di antara yang lain. Semua warna yang dipakai abu-abu, berbanding terbalik dengan di luar yang didominasi putih. Laki-laki ini menyukai warna gelap, tapi terkesan berkelas dan mewah. Semua pakaian Nona sudah saya simpan di lemari, sepatu dan koleksi tas ada di ruangan ini. Sementara di sebelah sini adalah koleksi pribadi milik Tuan Atta. Pembantu itu menjelaskan ruangan yang ada dalam kamar tersebut. Pakaianku yang di tas, udah dimasukin juga. Tanya Asya. Pakaian kamu udah saya suruh buang semua. Hah? Semuanya? Tanya Asya terkejut. Kenapa dibuang? Itu semua pakaian Asya, ada yang masih baru tahu. Saya nggak peduli. Semua pakaian kamu itu banyak kutu dan saya alergi. Lagi pula pakaian murah begitu yang ada saya yang kena hujat, nanti dikira orang saya nggak bisa belikan kamu pakaian layak hanya karena saya buta. Asya cemberut. Tinggalkan kami berdua. Baik, Tuan. Pembantu itu lantas pergi, menutup pintu dan menyisakan Asya dan Atala di sana. Mau sampai kapan kamu gandeng lengan saya? Ini di kamar, saya udah terbiasa dan hafal semua lokasinya. Asya spontan melepas pegangannya sendiri. Kelupaan sensi. Laki-laki itu pun mencoba melangkah menuju tempat tidur, dibantu oleh ingatan yang tajam dan tongkatnya. Asya yang melihat jadi tidak tega sendiri, Atala termasuk sempurna dengan punya segalanya. Namun, kesempurnaan itu direnggut hingga dia hanya melihat gelap. Asya mau mandi. Nggak usah laporan, mau mandi bareng. Asya keburu kabur ke kamar mandi. Hari ini mereka sudah sangat lelah, menjadi raja dan ratu dalam sehari rupanya menguras tenaga. Wah, ada bak mandi. Asya melihat sebuah batub yang sudah terisi dengan air, cukup penuh. Saat dia menyentuh itu, rupanya air hangat. Namun, dia kebingungan menggunakan kamar mandi ini. Mas Atta. Mas. Panggil Asya. Laki-laki itu masih berada di tempat tidur, tengah melepas jas dan kemejanya. Apa di kamar mandi ini nggak ada gayung? Tanya Asya. Gayung? Iya gayung gitu loh buat mandi. Gimana Asya mandinya kalau nggak ada gayung? Wajah Atala langsung kemerahan. Astaga, Asya. Laki-laki itu berteriak cukup keras, membuat Asya seperti undur-undur yang masuk kembali ke tanah. Dia menutup pintu kamar mandi. Apa yang salah dari pertanyaannya? Dasar kompor sumbu pendek. Akhirnya Asya memutar otak, dia melihat tidak ada gayung di kamar mandi ini. Hingga dia mengambil gelas kecil tempat sikat gigi sebagai pengganti gayung, lalu mengambil air di batub untuk mandi.